apakah berbekam itu membatalkan puasa ataukah tidak? Nanti setelah itu baru berdonor darah karena satu kasus mengambil darah, kayak fastudam juga sama kasusnya. Apakah itu membatalkan puasa ataukah tidak? Kalau kita teliti, di sana ada dua hadis yang menjadi kontradiksi. Hadis pertama, ada seorang laki-laki itu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, terus bertanya tentang masalah bekam. Nabi mengatakan, aftara al-hajimu wal mahjumu, hendaknya berbekam, hendaknya berbuka orang yang berbekam dan orang yang dibekam. Hadis ini hadis hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil juz 4 halaman 9 ya, dan juga disahihkan oleh guru saya Syekh Muqbil dalam kitab Al-Jami'us Shahih juz 2 halaman 425. Jadi secara hadis aman insyaallah taala perintahnya Rasul kepada si penanya tentang masalah bekam itu disuruh apa? Berbuka yang membekam dan yang dibekam. Ini hadis pertama. Nah, ada hadis yang kedua. Hadis Ibnu Abbas, rawal Bukhari juga. Ikhtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasul itu berbekam dalam kondisi beliau itu puasa. Nah kan terjadi kontradiksi kan, yang satu apa? Menyuruh berbuka yang bekam dan yang dibekam, sedangkan kasus ini Nabi sendiri apa? Berbekam dan posisinya puasa. Nah dari situ muncul perbedaan. Jadi benang merahnya di sini. Terjadi dua hadis yang menjadi kontradiksi. Dari dua hadis itu yang kontradiksi muncul perbedaan para ulama. Kalau kita lihat ulama banyak banget perbedaannya. Cuma kita ambil akar permasalahannya dulu, biar dalam memahami fikih itu kita ngerti benang merahnya. Nah, dua hadis yang terjadi kontradiksi tadi, biasa para ulama berbeda pendapat di dalam mengakurkan, menjamak, mengkompromikan atau lebih menguatkan yang mana, itu terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan lebih kuat ucapan Nabi daripada perbuatan Nabi. Berarti apa? Bekam itu membatalkan secara mutlak. Dimenangkan perbuatan, dimenangkan ucapan Nabi ketimbang apa? Perbuatan Nabi. Ini namanya thariqatut tarjih, thariqah memilih. Alasan mereka al-qaul muqaddamun alal fi'li. Ucapan itu lebih dikedepankan daripada perbuatan Nabi. Karena perbuatan Nabi itu ada kemungkinan khususiyah, khas untuk Nabi. Ada kemungkinan apa? Khas untuk Nabi. Ini pendapat. Ada yang bilang lagi thariqatun nasakh, dan pendapat ini enggak kuat. Jadi pendapat yang mengatakan apa? Dipilih ucapan Nabi itu lebih kuat daripada perbuatan Nabi, ini enggak kuat. Kenapa enggak kuat? Karena dakwahan perbuatan itu adalah khas, kemungkinan khas untuk Nabi itu enggak tepat. Karena perbuatan Nabi juga untuk umum. Maka laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh akan ada pada Rasulullah suri taulatan yang baik. Ini mencakup perbuatan Nabi dan ucapan Nabi. Jadi dakwah ucapan Nabi itu adalah lebih rendah, ini juga nggak kuat juga. Yang namanya sunnah itu kan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, nggak dibeda-bedakan begitu.
Dan Imam Syaukani membantah terhadap pernyataan ucapan Nabi itu lebih berat, lebih dikuatkan daripada perbuatan ini, dibantah oleh Imam Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul, kitab usul beliau. Kesimpulannya ya, thariqah atau model pertama ini tidak pas. Ada yang mengatakan lagi dinasakh, dihapus. Nah, kalau di ilmu usul fikih, penghapusan salah satunya ini juga nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena dakwah yang satu menghapus, yang satu dihapus, itu manakala nggak bisa dikompromikan. Masih dikompromikan, masih bisa kok. Dan harus tahu mana awal, mana terakhir. Dan itu semuanya nggak ada penjelasan dari Nabi, ini awal, ini akhir. Jadi berat kalau itu dikatakan dihapus. Sehingga dari itu mana yang paling kuat? Yang paling kuat adalah apa? Adalah ya, orang yang berbekam itu disunahkan untuk berbuka. Gitu aja. Aman dah. Kenapa? Karena perintah berbuka aftoro, hendaknya berbuka. Itu perintah berbuka. Perintah berbuka ini apa? Perintah berbuka ini apa? Ini kan perintah. Hukumnya wajib untuk berbuka. Tapi ada perbuatan Nabi yang menjadi pemalingnya. Nah, perbuatan Nabi itu pemaling. Maka yang awalnya wajib berbuka menjadi sunnah berbuka, gitu loh, jelas ya. Jadi kalau nggak berbuka ya nggak apa-apa, bukan pembatal, cuma dianjurkan untuk berbuka. Kenapa? Karena bekam itu kan apa itu, bikin lemes, baik yang bekam maupun yang dibekam. Kalau zaman dulu itu kan apa? Pakai mulut, menyedot dengan mulut, bukan model sekarang. Bekam dulu pakai tanduk. Nah, tanduknya itu disedot dengan tenaga dia. Nah, karena penyedotan itu kan butuh tenaga, itu berulang-ulang tuh. Maka dari itu Rasul menyunahkan untuk berbuka karena apa? Tidak kuat, gitu loh. Paham ya? Hanya sekedar kalau dia mau teruskan puasanya ya sah-sah aja, nggak ada masalah. Ini paling bagus cara mengkompromikannya begitu. Tinggal apakah berbekam dengan alat sekarang ini juga hukumnya sama? Kalau memang dia masih kuat, kan berbekam kan tuntutan, kan ada hajat, ada tuntutannya. Bukan nggak ada tuntutannya dia berbekam kan. Artinya ketika memang ada tuntutan untuk berbekam saja. Karena namanya tuntutan berobat kan, mengeluarkan darahnya. Tapi kalau andai kata dia mau apa? Berbuka, itu ada udurnya, karena memang dibutuhkan untuk itu. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi barakallahu fiik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sama hukumnya dengan bekam pakai alat dan pakai tanduk. Nah, sekarang fastudam, ya kan, sama hukumnya dengan ini juga. Donor darah hukumnya sama juga. Jadi kalau Anda yang mendonorkan darah kemudian Anda masih kuat, nggak apa-apa, teruskan puasa. Kalau nggak kuat, jangan diteruskan puasanya, jangan dipaksa untuk itu.